Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia beliau lah kita dapat berkumpul di rumah saya pribadi untuk mengadakan podcast dakwah bareng teman dan sahabat saya ini. Berhubung beliau lagi ada di kota metro, dia berjalan-jalan ke sini. Alhamdulillah beliau ada dan kita bisa belajar banyak. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit. Beliau ini adalah teman seperjuangan saya, tetapi di sini beliau berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Beliau kuliah di Jawa Barat. Beliau kuliah di sana dan saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Sebelumnya di sini saya akan membawakan materi yang berbincang kita pada podcast hari ini ialah seputar bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin insya Allah akan dijawab oleh teman saya ini, Nanda. Langsung aja ya kayaknya ya. Dan juga kita juga nggak sabar mendengarkan penjelasan dari beliau ini. Oke Nanda, langsung aja. Ini bukan pertanyaannya, ini kayak kita ngobrol sharing-sharing biasa aja. Mungkin akan saya jelaskan dulu sebelum Anda menjawab. Yang pertama ini agak lumayan rumit ya masalahnya. Ini bernyangkut paut dengan malam datangnya malam Lailatul Qadar. Langsung aja ya Nanda, teman saya kan tahu lah sendiri gimana nanti enaknya Anda menjawab, Anda memberikan materi, dan insyaallah kami dengar dan ilmu yang engkau berikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, silakan Nanda, diperjelas lagi bagaimana malam Lailatul Qadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabatku Rizky, mahasiswa IAIN Metro ya. Oke, langsung saja untuk jawaban yang pertama, yaitu bahwa Nabi SAW pernah mengabarkan kita di beberapa sabda beliau tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yaitu yang pertama, udara dan suasana pagi yang tenang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Yang kedua, cahaya matahari redup. Ada juga hadis Nabi yang menginformasikan ciri malam Lailatul Qadar adalah bila ada cahaya mentari lemah, cerah tak bersinar, kuat keesokannya. Dasarnya dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keesokan hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu terkadang terbawa dalam mimpi. Malam itu terbawa dalam mimpi seperti yang terkadang dialami oleh sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beberapa orang dari
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan malam Lailatul Qadar dalam mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada 7 malam terakhir Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mau mencarinya, maka carilah pada 7 malam terakhir. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bulan nampak separuh bulatan. Ada juga yang menyebutkan bahwa malam itu bulan nampak separuh bulatan, sebagaimana hadis berikut ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berdiskusi tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul yang berukuran separuh nampan? Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, malam dengan ciri tertentu. Ciri yang lain dari malam Lailatul Qadar adalah malam itu terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang, yaitu lemparan meteor bagi setan ya. Dasarnya adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berikut ini. Malam itu adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan, malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparkannya binatang sampai pagi hari, dilemparkannya bintang ya, mohon maaf, sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Hadis riwayat Ahmad. Juga ada hadis yang senada dari hadis Wasilah bin Aqsa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang atau lemparan meteor bagi setan. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu lezatnya ibadah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ciri malam Lailatul Qadar adalah bila orang-orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati dan kenikmatan bermunajat kepada Rabb-nya, tidak seperti malam-malam lainnya. Namun dari sekian banyak riwayat yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ini mempunyai tanda dan alamat yang bisa diketahui dan dirasakan, tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengetahui dan merasakannya. Seorang muslim yang menghidupkan malam-malam Ramadannya memungkinkan baginya mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tanpa ia ketahui tanda malam mulia tersebut. Jadi mengetahui tanda malam Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang pasti dan dapat dirasakan oleh semua orang yang menghidupkan malam tersebut. Imam Tabari pernah mengatakan bahwa itu tanda-tanda Lailatul Qadar tidak mesti. Seorang muslim bisa saja mendapatkan malam mulia tersebut dan tidak melihat atau mendengar sesuatu dari tanda-tanda itu. Wallahu a'lam bishawab untuk yang jawaban yang pertama. Oke teman-teman, itu adalah jawaban yang Nanda berikan cukup detail ya. Ada 6 hadis yang Nanda berikan perihal malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Nanda, baiklah di lanjutnya ini ada beberapa teman-teman yang ingin menanyakan keistimewaan di malam Nuzul Quran. Nuzul Quran itu ya kita membaca Al-Quran, dan itu sih yang saya tahu, membaca Al-Quran terus banyak-banyak ibadah, sholat malam dan sebagainya. Mungkin itu hanya sepengetahuan saya saja, dan jawaban yang lebih lengkap dan lebih detail akan disampaikan oleh Nanda. Silahkan Nanda, tolong diperjelas apa sih keistimewaan di malam Nuzul Quran. Silahkan Nanda. Baik, untuk jawaban yang kedua yaitu malam Nuzul Quran memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Adapun keistimewaan malam Nuzul Quran yaitu berikut ini. Yang pertama adalah malam penuh berkah. Nuzul Quran merupakan malam yang penuh berkah. Hal tersebut tercantum juga dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan malam yang diberkahi pada
ayat di atas, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua, malam 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 3 yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksud dari lebih baik dari 1000 bulan pada ayat di atas yaitu puasa, amal dan salat malam yang dikerjakannya pada malam nuzul Quran. Lebih baik dari amalan-amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan. Yang ketiga, turunnya para malaikat. Pada malam nuzul Quran banyak malaikat turun. Seiring dengan turunnya para malaikat, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan banyak berkah. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 4 yang artinya sebagai berikut. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kemudian yang keempat, diampuninya dosa-dosa pada malam Nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang mengerjakan salat malam pada malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bunyinya sebagai berikut, yaitu barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi itu tadi adalah keistimewaan nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan dari malam nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar yang telah diperjelas oleh sahabat kita Nanda. Baik, itu lumayan cukup detail ya, cukup jelas, dan semoga apa yang Nanda jelaskan tadi itu dapat bermanfaat bagi kita dapat terima, kita dapat belajar dari apa yang sudah diperjelas oleh Nanda tadi. Tadi ada beberapa hadis yang telah disampaikan, itu semoga kita dapat amalkan dan kita kerjakan sebagaimana mestinya di bulan suci Ramadan. Dan itu tadi pertanyaan yang terakhir untuk podcast kita pada hari ini. Semoga dengan adanya podcast ini dapat menambah amal ibadat kita dan kita pun bisa menjalankan bulan suci Ramadan dengan hikmat dan bisa mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar dan malam nuzul Quran. Sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan kita semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.